Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar hari ini siswa-siswi kelas 7? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Persiapkan bukunya di halaman 12. Kita akan membahas tentang materi perkalian bilangan bulat. Sebelumnya kita sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, hari ini kita akan membahas tentang perkalian bilangan bulat. Ya, yang pertama, sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Jika A dan B merupakan bilangan bulat, maka A dikali B juga bilangan bulat. Contohnya 4 dikali min 3 atau negatif 3. Positif 4 dikali negatif 3 sama dengan negatif 12. Kenapa negatif? Karena di sini positif dengan negatif. Maka hasilnya negatif 12 dari 4 dikali 3. Yang juga merupakan bilangan bulat. Oke, berikutnya. Negatif 10 dikali negatif 7. Yang pertama kita kalikan tandanya terlebih dahulu. Negatif dengan negatif hasilnya positif. 10 dikali 7 maka hasilnya 70. Yang juga merupakan bilangan bulat. Lanjut ke halaman 13. Nah, dari contoh tadi, ini contoh selanjutnya. 0 dikali negatif 120, maka hasilnya 0. Yang juga merupakan bilangan bulat. Kenapa 0? Karena bilangan apapun dikalikan dengan 0, maka hasilnya 0. Jadi, hasil dari dua bilangan bulat juga selalu merupakan bilangan bulat. Lanjut ke sifat nomor 2. Jika A dan B merupakan bilangan bulat, maka A dikali B sama dengan B dikali A, kebalikannya, atau sifatnya komutatif. Sebagai contoh, negatif 8 dikali 5 sama dengan, negatif, positif, negatif. 8 kali 5, 40. Dan 5 dikali negatif 8, kebalikannya ya, kalau tadi negatif 8-nya di depan, sekarang 5-nya yang di depan. Negatif 8-nya di belakang. Negatif positif, negatif hasilnya negatif. 5 dikali 8, 40. Maka hasilnya sama. Negatif 8 dikali 5 sama dengan 5 dikali negatif 8. Itu sama dengan sama hasilnya. Jadi untuk mengalihkan dua bilangan bulat, kita dapat mengubah susunannya hasil dari perkalian tersebut atau bersifat komutatif. Yang nomor 3, sifat yang ketiga. Jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Sebagai contoh, negatif 2 dikali 3 dalam kurung ya. Dalam kurung negatif 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan negatif 6. Dari mana? Negatif, positif hasilnya negatif. 2 dikali 3 sama dengan 6. Dikali 4 terakhir sama dengan negatif 24. Demikian juga min 2 dikali. Nah, sekarang yang dalam kurungnya ada yang di belakang. 3 dikali 2. Nah, min 2 dikali dalam kurung 3 dikali 4. Min 2-nya di sini. Dikali 12. 12 dari hasil 3 dikali 4. Sama dengan sekarang min 2, negatif 2 dikali 12. Maka hasilnya negatif 24. Oke, ini bersifat asosiatif. Maka min 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan min 2 dikali dalam kurung 3 dikali 4. Jadi untuk mengalihkan 3 bilangan bulat, kalikanlah 2 bilangan bulat manapun terlebih dahulu. Tidak harus bilangan-bilangan bulat tersebut dikalikan secara berurutan. Oke, lanjut ke sifat nomor 4.
Jika A adalah bilangan bulat, maka 1 dikali A sama dengan A dikali 1 sama dengan A. Contohnya, 1 dikali min 6 sama dengan min 6 dikali 1 sama dengan hasilnya tetap min 6. Demikian juga 1 dikali 13 sama dengan 13 dikali 1, maka hasilnya juga 13. Jadi bilangan bulat apapun dikalikan dengan bilangan angka 1, hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Lanjut, sifat nomor 5. Jika A bilangan bulat, maka 0 dikali A sama dengan A dikali 0 sama dengan 0. Kenapa demikian? Karena 0 dikalikan angka berapapun hasilnya 0. Lanjut sifat yang keempat, yang keenam. Jika A, B, dan C bilangan bulat, maka A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Ini namanya sifatnya distributif. Nah, distributif itu ada dua. Ada distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ada distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, ini yang pertama itu perkalian terhadap penjumlahan. Maka yang pertama A dikali B dulu. Nah, ini A dikali B. Nah, ini A dikali B. Baru ditambah A dikali C. Nah, ini hasilnya A dikali C. Nah, ini untuk distributif perkalian terhadap pengurangan. A dikali B, nih yang ini. Baru dikurang. Nah, yang ini. A dikali C. Contohnya, contoh yang pertama yang A ya. 2 dikali dalam kurung 5 ditambah negatif 11. 2 dikali min 6. Min 6 dari mana? Min 6 adalah 5 ditambah min 11. Sama dengan min 12. 2 dikali min 6 hasilnya negatif 12. Kenapa negatif 12? Karena di sini positif. Jadi kita kalikan tandanya terlebih dahulu. Positif, negatif, maka hasilnya negatif. 2 dikali 6 maka hasilnya 12. Lanjut. Demikian juga. Nah, sekarang kita lihat sini ya. A dikali B ditambah A dikali C. 2 dikali 5. Nah, 2 dikali 5 terlebih dahulu. Baru ditambah 2 dikali min 11. Nah, 2 dikali min 11. 2 dikali 5, 10. Ditambah 2 dikali min 11. Maka hasilnya min 22. Nah, 10 ditambah min 22. Maka hasilnya negatif 12. Nah, ini 10 ditambah negatif 22, maka hasilnya negatif 12. Sehingga 2 dikali 5 ditambah min 11 itu sama dengan 2 dikali 5 ditambah 2 dikali negatif 11. Lanjut yang B sekarang, distributif perkalian terhadap pengurangan. Min 4 dikali 14 dalam kurung ya. Negatif 6 sama dengan min 4 dikali 8. Min 4 dari mana? Dari sini. 8-nya dari 14 dikurangi 6. Hasilnya 8. Nah, negatif, positif, maka hasilnya negatif. 4 dikali 8, hasilnya 32. Demikian juga min 4 dikali 14. Nah, sekarang min 4 dikali 14. Ini, min 4 dikali 14. Dikurang min 4 dikali min 6. Nah, min 4 dikali min 6. Ini ada harusnya min 6 ya. Oke, min 4 dikali 6, betul. Min 4 dikali 6 dari sini, min 4 dikali 6. Nah, ini negatifnya di sini. Nah, berarti betul ya ini ya. Betul 6, bukan min 6. Min 4 dikali 6 dari sini, min 4 dikali 6. Karena ini distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, pengurangannya di sini. Oke, betul ya. Min 4 dikali 14. Nah, hasilnya negatif 56. Karena di sini negatif, positif, hasilnya negatif 56. 4 dikali 14. 56 ini hasil dari 4 dikali 14. Negatif, dikurang. Nah, ini dikurang. 4 dikali 6, 24. Hasilnya negatif karena di sini negatif dikali positif.
min 56 ditambah dari mana? Dari sini, negatif dikali negatif, maka hasilnya positif 24, maka hasilnya negatif 32. Sehingga negatif 4 dikali 4 dalam kurung 14 dikurangi 6 sama dengan min 4 dikali 14 dikurang min 4 dikali 6. Oke, sekarang buka lagi halamannya. Ke sifat yang nomor 7. Jika A, B, dan C adalah bilangan bulat dan A lebih besar dari B, maka A dikali C lebih besar dari B dikali C. Jika C-nya positif. Nah, jika C-nya positif. Dan A dikali C lebih kecil daripada B dikali C jika C-nya negatif. Sehingga contoh mengetahui dia. Nah, kita mengetahui 6 itu lebih besar dari 2. 6 dikali 3, 3-nya C ya. 6-nya A. 6 dikali 3 sama dengan 18. Dan 2 yang B dikali 3, 3-nya yang C. 2 dikali 3 sama dengan 6. 18 dengan 6 lebih besar 18. Karena 18 lebih besar dari 6, maka diperoleh 6 dikali 3 lebih besar dari 2 dikali 3. Ini yang untuk positif. C-nya yang untuk positif itu lebih besar. Demikian juga jika 6 dikali min 3. Nah, min 3 itu dari C. 6-nya A. A dikali C. 6 dikali min 3. Sama dengan min 18. Dan 2 dikali min 3 sama dengan min 6. 2-nya B dikali C. C-nya min 3 sama dengan min 6. Oke, nah di sini min 18 lebih kecil daripada min 6. Karena min 18 lebih kecil daripada min 6, maka diperoleh 6 dikali min 3 lebih kecil dari 2 dikali min 3. A dikali C lebih kecil daripada B dikali C. Untuk C-nya negatif. Oke, lanjut. Perkalian 3 bilangan bulat atau lebih. Kalau tadi 2 bilangan bulat, sekarang 3 bilangan bulat atau lebih. Contohnya di 1.14. Carilah nilai dari min 7 dikali 4 dikali min 10 dikali min 2. Ini ada 4 bilangan yang dikalikan. Yang pertama kita kalikan tandanya terlebih dahulu. Negatif, positif, negatif dikali positif, dikali negatif, dikali negatif. Nah, ini dia. Negatif dikali positif, negatif, positif dikali negatif, negatif, negatif dikali. Negatif dikali positif, negatif, negatif dikali negatif, positif, positif dikali negatif, maka hasilnya negatif. Nah, 7 dikali 4 dikali 10 dikali 2. 7 dikali 4 dikali 10 dikali 2. Maka hasilnya negatif 560. Jadi untuk perkalian yang pertama itu tandanya terlebih dahulu dikalikan. Setelah itu angka-angkanya. Oke, baik, sudah selesai untuk pembahasan hari ini, yaitu perkalian bilangan bulat. Jika ada yang belum paham, boleh lihat di referensi lain atau bisa langsung japri ke ibu saja lewat WA. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.